Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini kita telah kehadiran seorang guru inovatif ya, yaitu Bapak Ahmad Berlian Ariansa SPD. Beliau adalah guru di SMK Negeri 4 Palembang. Nah, judul inovasinya adalah pembelajaran enskripsi dan deskripsi pesan menggunakan metode metrik. Nah, seperti apa inovasinya? Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Berlian ya saya panggil, atau Boleh. Pak apa ini? Iya. Pak AB aja. Pak AB, oh ya. Jadi biasanya yang familiarnya Pak AB ya Pak? Pak AB. Oke, Iya. baik. Nah, ini Pak AB ini inovasinya adalah di bidang metode pembelajaran ya? Iya. Oke, nah seperti apa ini inovasinya dan apa yang menjadi latar belakang munculnya inovasi ini? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi saya ini seorang guru Oke. mata pelajaran matematika di SMK Negeri 4 Palembang. Mhm. Jadi yang menjadi kekhawatiran bagi guru matematika itu, khususnya di SMK itu, matematika ini dianggap materi sampingan, materi tambahan. Padahal setiap kali kegiatan produktif itu Mhm. seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan atau materi matematika. Betul. Nah, dari sanalah kita berusaha berinovasi dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya pada materi metrik. Selama ini materi matematika itu hanya sekedar bicara tentang angka, tentang bilangan, Mhm. tanpa menyentuh unsur pokok dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ kita mencoba menampilkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, salah satunya merubah pesan, kalimat, mengenkripsi pesan atau kalimat tersebut dengan menggunakan metode metrik, ordo 2x2, yang kemudian dideskripsikan kembali menggunakan inverse dari metrik tersebut menjadi pesan kembali. Nah, inilah yang kemudian harapan kita, pembelajaran matematika itu bisa disampaikan bukan hanya cerita tentang angka bilangan, tapi juga bisa menjadi pesan atau kalimat kayak gitu. Oke, jadi ini memang Agak ribet ya, agak iya, ribet. memang ini kalau matematika ya, dari penjelasan Pak AB saja tadi udah sedemikian rupa, mungkin ada hal yang ingin disampaikan ya Pak, cuma karena kita berbicara angka ya Iya. Pak, jadi memang agak sulit mungkin untuk anak-anak siswa ini Iya. menerimanya ya Pak. Jadi makanya dikemas dengan sedemikian rupa agar mereka lebih bisa menerima ya Pak, Benar. lebih langsung bisa menerima tentunya ya Pak ya. Karena Meningkatkan motivasi juga kan dalam Oke. pembelajaran matematika. Oke, tadi dibilang bahwa ini di SMK 30% ya mungkin Pak ya, kalau Iya. dianggap sampingan tadi ya, Iya. karena memang 70%-nya boleh dikatakan itu mereka lebih ke praktek ya Pak ya. Materi produktif. Iya, materi Benar. produktif. Iya. Jadi apalagi ini matematika, apalagi maksudnya memang suatu hal yang kita tahu ya Pak ya, Iya. matematika adalah suatu hal yang monoton, yang Benar. membosankan ya Bosen Pak ya. banget, Mbak. Oke, jadi bagaimana upaya Pak AB untuk supaya anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan Lebih ya menyenangkan. dengan metode yang Bapak ciptakan ini tentunya. Iya. Oke, nah Bapak, tujuannya apa sih Pak untuk melakukan ini dan apa saja manfaat yang dirasakan oleh penerima inovasi ini? Iya, bagi kami pribadi, mengenkripsi dan deskripsi ini salah satu pilihan. Jadi alternatif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kami berharap ke depan dengan proses enkripsi deskripsi ini menjadi salah satu alternatif bagi guru-guru matematika, baik itu di SMA, SMK yang mempelajari materi metrik, sehingga disampaikan kepada peserta didik itu memberi wahana baru, wacana baru. Matematika itu tidak selamanya bicara tentang angka, tapi menyampaikan pesan, kalimat yang dirubah dalam huruf menjadi angka, terus dideskripsikan dari angka menjadi huruf. Itu kegiatan yang menyenangkan. Jadi kita bisa menyampaikan pesan dalam bentuk angka, tantangannya itu terus kembali dari angka tadi menjadi pesan semula, seperti apa yang kita harapkan di awalnya. Jadi salah satu alternatif.
Yang kedua, bagi peserta didik meningkatkan motivasi. Mereka bahagia, mereka senang. Bahkan di salah satu kegiatan pembelajaran yang menggunakan enkripsi dan deskripsi ini, mereka terpacu untuk cepat menyelesaikan soal dalam deretan angka-angka tadi menjadi huruf dan terus melaksanakan tugas di dalamnya. Jadi kegiatan inovasi, pembelajaran yang menyenangkan, dan ini juga harapan bagi setiap guru menyampaikan materi yang menyenangkan bagi peserta didiknya, seperti itu. Oke, ini sudah diimplementasikan sejak tahun berapa, Pak? Untuk materi dasarnya itu dari tahun 2018 awalnya, sudah tapi lama ya, memang Pak? kayaknya lebih mudah diterima. Beberapa inovasi, beberapa penyesuaian kita lakukan sehingga hasilnya kemarin sudah kita uji coba kepada peserta didik di SMK Negeri 4 dan mereka bahagia, mereka senang belajar matematika. Sedikit merubah frame pemikiran. Matematika tuh nggak harus monoton, matematika tuh nggak kaku dalam penyampaian. Ternyata matematika itu menyenangkan dan juga bisa aktif di dalamnya, seperti itu. Oke, jadi ternyata angka-angka itu sendiri bisa dikemas ya Pak, menjadi sebuah cerita dan juga ini menjadi suatu seperti tantangan sendiri ya Pak ya. Bagaimana mengemas suatu angka ini menjadi sebuah cerita sehingga anak-anak ini bisa ikut bermain di dalamnya ya. Oke, dan ini juga membuat anak-anak menjadi tidak terasa yang mempelajari matematika ini tentunya Pak ya. Ini khusus materi aja ya Pak ya? Kalau sekarang karena sifatnya inverse, jadi memang hanya di materi metrik. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, dalam penerapannya sendiri Pak, tentu saja kan mungkin ada hambatan atau tantangan tersendiri ini. Apalagi kan ini kita merubah suatu pola pembelajaran ya Pak ya, yang tadi kita monoton, ini menjadi suatu hal yang di luar out of the box ya Pak ya, ini ya, yang memang tidak pernah diprediksi oleh anak-anak mungkin akan seperti ini ya. Nah, ini apa saja Pak? Jadi di awal kita berinovasi dalam pembelajaran itu, kita kan punya tantangan merubah, bagaimana merubah deretan huruf-huruf menjadi angka. Jadi yang pertama kita memikirkan dulu nih Mbak, setiap huruf itu harus diwakilkan oleh beberapa angka. Jadi kalau kemarin di tampilan juga bisa kita lihat bahwasanya misalnya angka huruf A itu dirubah menjadi 1, B menjadi -1, seperti itu. Jadi polanya itu 1, -1, 2, -2, 3, -3, sampai dengan Y itu 13 dan Z itu -13. Nah, di situ kita punya tantangan. Enaknya soal cerita kita bisa cari cerita-cerita yang sekarang sedang viral atau sedang hangat-hangatnya dibahas. Jadi kalau di materi itu kita bisa lihat contohnya cerita tentang Dilan dan Milea, karena kan anak-anak muda nih. Jadi misalnya si Dilan pengen kirim pesan tuh kepada si Milea. Nah, kalau di soal cerita itu kita contoh soal misalnya bakwan. Huruf B itu dirubah dalam enkripsinya. B-1 dan seterusnya lah kayak gitu. A-nya 1 dan seterusnya. Nah, dari situ kita menggunakan pola metrik. Kita cari metrik ordo 2x2 karena paling sederhana itu ordo 2x2. Cari determinan yang paling mudah. Kita carilah 1. Nah, di situ juga anak-anak diharapkan mampu mencari determinan. Cari determinan yang paling mudah dan ini akan menjadi metrik kunci nantinya untuk si Milea bisa mengartikan pesan yang akan disampaikan oleh si Dilan. Jadi ternyata bakwan. Nah, dari sana ada rumus nih Mbak. Ini cerita rumus kita ya kan, matematika kan. Jadi A dikali B sama dengan C. Ini agak-agak ribet nih. Maka B itu A inverse dikali C, persamanya kayak gitu. Dari Dilan dia kasih kata kunci, dia enkripsi huruf menjadi angka, ada metrik kunci, dan dari Mileanya merubah A inverse kunci dari A inverse-nya tadi sehingga setelah dikalikan model inverse-nya tadi sehingga diperoleh kembali apa yang diharapkan oleh Dilan dan bisa diartikan. Jadi bakwan menjadi huruf jadi angka, terus dienkripsikan, kemudian dideskripsikan, dari angka tadi kembali menjadi kata yang dikirim oleh Dilan tadi. Memang agak sedikit ribet sih. Jadi memang gitu. Kalau saya lihat ya Pak ya, dari Bapak sendiri ini kerja keras ya Pak ya. Bagaimana ini anak-anak bisa memahami ya inovasi ini ya, dan bisa menerima dengan baik apa yang pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Abi tentunya ya Pak ya. Karena
Dan ini juga saya rasa nggak mudah ya Pak, perlu waktu yang Iya. cukup lama agar anak-anak bisa melakukan proses inovasi ini ya. Iya. Karena mereka nganggap bahwa ini ternyata walaupun ini menyenangkan, tapi Iya. pada tahap awalnya Pak ya, Ya, behind the behind the scene-nya itu luar banyak biasa. banyak dramanya ya Pak ya. Tapi memang itu kan menjadi salah satu tugas seorang Oke. pendidik. Memang Betul. udah tantangannya kayak gitu. Iya. Dan- Merubah mindset itu memang tugasnya guru, sehingga ke depan anak-anak itu bisa dapat apa inti yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Oke, seorang guru. iya, kayak pasti gitu. awalnya sulit ya Pak ya, tapi Iya. setelah anak-anak paham maksud dari Pak Ebi ini ya, sebenarnya mereka adalah untuk mempermudah ya Pak, tentu Iya, saja ya, benar. bagaimana mereka menerima pelajaran ini, akhirnya makin kesini makin terbiasa ya Pak ya, Iya. menggunakan metode ini tentunya, Iya. dan mereka bisa menerima tentunya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin mereka sampai berlomba tuh, Oke. pesan apa yang tersembunyi dari metrik itu, udah dapet kejar-kejaran untuk menyelesaikan tugas yang ada di oke. enkripsi angka-angka tadi, Iya, kayak gitu. karena ini mengasihkan ya Pak ya, Ah. mengasihkan bagi mereka. Jadi mereka termotivasi, terpacu ya untuk segera menyelesaikan ini soal-soal yang diberikan tentunya Benar. ya. Oke. Dan itu juga jadi tantangan kan Mbak bagi Iya. guru-guru lain. Iya, Kalau betul. ini kan di materi metrik, harapan kita Heeh. di beberapa materi lainnya juga memang bisa dikembangkan pengembangan atau Oke. inovasi yang serupa. Oke, nah untuk di inovasi ini sendiri Pak, apakah ada rencana pengembangan lagi Pak Iya. untuk Ini metode ini? baru ketemu nih sama beberapa teman, ternyata bisa dikolaborasi dengan kalau kita di ekskul pramuka itu kan ada sandi-sandi. Nah, itu ternyata Oke. bisa dikolaborasikan. Harapan kita ke depan enkripsi ini juga bisa dikolaborasikan dengan beberapa sandi-sandi yang ada di khususnya nih contohnya di ekskul pramuka dan sebagainya. Oke, mungkin saat ini masih manual ya Pak. Kedepannya manual. mungkin bisa digitalisasikan Nah, itu ya harapan Pak. kita Ini nanti. menjadi sebuah permainan yang menyenangkan Iya. mungkin ya Pak ya untuk metode pelajaran metrik ini ya. Nah, Pak, itu ya. masukan buat saya itu. Oke, baik. Nah, ini kita Siap, tunggu siap. ya Pak pengembangan Oke, siap. inovasi ini selanjutnya ya Pak ya. Oke. Nah, harapan tersendiri Bapak untuk inovasi ini apa ya Pak ya kira-kira? Jadi dengan inovasi kali ini, dalam pembelajaran kali ini kita mengharapkan, karena objek dalam pembelajaran itu kan salah satunya peserta didik. Kita berharap anak-anak lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Terus seperti yang tadi sudah disampaikan, menjadi alternatif bagi guru-guru Oke. mata pelajaran matematika lainnya. Dan bagi saya pribadi, ini sebuah pencapaian yang semoga ke depan menjadi cerita buat saya sendiri bahwasanya si AB ini sudah berinovasi dalam materi Oke. pembelajaran yang sekarang ia tekuni sebagai seorang guru. Kayak Oke, gitu. ya apalagi ini bisa direplikasi ya Pak. Benar. Untuk guru-guru matematika lain di SMK atau baik SMA Ah, juga SMA. ya. Iya, Ini mungkin betul. lebih bisa dimanfaatkan ya Pak, karena Iya. memang teorinya di SMA itu lebih banyak ya. Lebih banyak di SMA. Oke. Baik, nah Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, Iya. mungkin ada ucapan terima kasih yang tentunya Iya. untuk mendukung inovasi Bapak yang telah lakukan, silakan. Iya. Yang pertama, terima kasih kepada Balitbangda Provinsi Sumsel karena sudah memberikan kesempatan bagi kami para inovator untuk menyampaikan inovasi-inovasinya, karena ini salah satu wadah untuk kami. Jangan sampai inovasi itu hanya berada di lingkungan kami sendiri, tapi juga bisa ditularkan kepada teman-teman yang mungkin akan terinovasi dari inovasi-inovasi yang sudah kami terapkan. Yang kedua, terima kasih tentunya kepada Kepala SMK Negeri 4 Palembang, Bapak Dr. Hanis Profik, karena dengan belum memberikan kesempatan kami sebagai seorang guru, tentu ini juga menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi di SMK Negeri 4 Palembang. Keluarga tentunya yang sudah memberikan semangat bagi saya pribadi sehingga inovasi ini bisa jadi sejarah bagi kami sendiri, bahwasanya kita sebagai seorang guru juga bagian dari keluarga, bisa memberikan efek baik bagi keluarga, menjadi contoh juga bagi keluarga, seperti itu. Oke, baik, sangat mulia sekali Bapak Iya. apa yang dilakukan oleh Pak
Abi ya, karena memang ini ternyata bermanfaat bagi siswa, karena Betul. memang tugas seorang guru itu bagaimana mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa ya bangsa. Pak ya. Nah itu Betul. menjadi PR bagi semua guru ya, bagi tenaga pendidik tentunya Iya. ya. Oke baik, Pak Abi, terima kasih atas kedatangannya di podcast Sama-sama. kami One Day One Innovation. Tentunya di lain waktu kita harapkan kehadirannya lagi untuk berbagi inovasi-inovasinya. Siap. Mungkin ada Selalu. inovasi yang lain atau yang ini tapi dikembangkan lagi ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Nah, baik, sahabat inovasi, nah itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ebi ya, ini menjadi motivasi bagi sahabat inovasi, khususnya tenaga pendidik ini guru-guru di SMA, baik di SMK juga ya, ini ada inovasi. Semoga ini bisa direplikasi ya di sekolah-sekolah untuk juga disampaikan kepada siswa-siswanya. Dan juga ini sebagai inovasi ini membantu siswa-siswa ini untuk lebih mudah menyerap pelajaran ya, memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Oke, baik sahabat inovasi, tetap terus semangat untuk berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.